Dokumentasi testing Mobo Asus X441N untuk pengemasan tanggal 29 April 2025. Oke, Mobo masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall. Kita ada touchpad, boot ODD, SSD, CDRW, fan, WiFi card, speaker, baterai, fleksibel LCD, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Untuk menyalakan mode tanpa keyboard seperti ini, kita jamming di bagian port keyboard pin 12 sebelah kiri. Ya, Mobo nyala. Mobo booting. Oke, Mobo running SSD dibaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek untuk penampakan mainboardnya. Mainboardnya sendiri dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Oke. Untuk pertama kita cek navigasinya dulu untuk fungsional touchpad. Untuk touchpad berfungsi, kursor jalan. Kemudian kita tes kedua untuk tes charging, kita cek persentase baterai. Oke, baterai di 63%. Kita coba colokan cas. Indikator cas nyala. Notifikasi cas masuk. Untuk kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model X441NA dengan prosesor Intel Celeron CPU N3350 dengan memori terinstall 4GB dengan display adaptor Intel HD Graphics 500, sound input ada speaker high definition audio device dan port input ada mouse, keyboard, Asus wireless radio control dan HD2C device. Oke. Untuk spesifikasi cukup, kita cek untuk fungsional fan berputar. Ya, untuk tes berikutnya kita tes display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust brightness. Tes display adaptor utama oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional audio atau speaker. Untuk tes fungsional audio atau speaker kita testing menggunakan audio dari video. Kita adjust volume. Untuk speaker bunyi. Tes audio oke, tes speaker oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk fleksibel LCD sudah nyala, tinggal kamera. Kita buka lewat start, pilih kamera. Indikator kamera nyala, tes kamera oke. Untuk kameranya kita ambil dulu. Ya, ini untuk webcamnya. Tes fungsional kamera oke, tes fleksibel LCD oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card, bisa nangkep jaringan atau tidak. Kita buka di setting WiFi. Jaringan terdeteksi, kita coba untuk konekkan. Kita masukkan password menggunakan keyboard internal. Masukkan passwordnya dulu. Enter. Tes jaringan oke, tes wifi oke, indikator wifi sudah berubah. Jaringan terkoneksi, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes browsing oke. Tes konektivitas juga oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional hardware, port Type C dan port USB. Kita buka lewat File Explorer.
Pilih disk PC. DVD RW terdeteksi, kita coba ejek lewat File Explorer. Untuk CD RW oke, tes Steelboard ODD oke, cas SSD oke. Kemudian kita tes untuk port Type-C. Untuk tes port Type-C kita menggunakan OTG. Kita pasangkan dulu untuk port Type-C nya. Port Type-C terpasang, kita coba masukkan flash disk. Port Type-C terpasang, flash disk terbaca, tes port Type-C oke, kita eject. Untuk kemudian kita testing untuk port USB. Tes port USB oke, USB terbaca, kita eject. Kemudian tes port USB kedua. Tes port USB kedua juga oke, kita eject. Tes fungsional port Type-C dan USB oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai naik di 65%, 49 menit untuk full charge. Tes charging oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 66%, tes charging oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, MacBook Asus X441N dengan RAM internal 4GB dan prosesor Intel Celeron tertes oke. Mobo siap kirim.